Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, di momen mulia bulan suci Ramadan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit cerita yang semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua agar ibadah kita di bulan Ramadan ini dapat dilalui dengan lebih maksimal. Sebagaimana puasa ini memang menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim yang telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hari ini mari kita bersama-sama merenungkan sebuah perbandingan yang menarik, yaitu perbedaan antara puasa ular dan ulat. Apakah ada yang pernah mendengar? Ya, dua makhluk Allah ini adalah makhluk yang sangat berbeda. Namun keduanya mengingatkan kepada kita hikmah yang mendalam tentang arti sebenarnya dari berpuasa. Bukan hanya manusia yang menjalankan puasa, tapi ternyata juga ulat dan ular. Sebagai umat Islam, kita sering kali menjalankan ibadah tanpa memahami secara mendalam makna dan tujuan di baliknya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa puasa bukanlah sekedar ritual rutin yang kita lakukan setiap tahunnya tanpa pemahaman yang mendalam. Puasa sebagai salah satu rukun Islam memiliki dimensi yang jauh lebih dalam daripada sekedar menahan lapar dan haus. Maka dari itu, puasa ular dan puasa ulat menjadi dua fenomena alam yang menarik untuk dipelajari. Mari kita mulai puasa ular. Jika kita melihat puasa ular, kita akan menyaksikan betapa ular mengganti kulitnya secara berkala untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Ini mengajarkan kita suatu pelajaran berharga, bahwa puasa bukanlah sekedar menahan lapar dan haus semata, tapi juga sebuah proses transformasi. Sama seperti ular yang menjaga keberlangsungan hidupnya dengan mengganti kulit, kita pun harus menjalankan puasa dengan niat untuk berubah menjadi lebih baik. Dari sini kita bisa menarik beberapa pelajaran penting. Pertama, wajah ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Ini mengingatkan kita bahwa transformasi yang sejati berasal dari dalam, bukan sekedar perubahan fisik. Kedua, nama ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama, yakni ular. Ini menunjukkan bahwa kita tetap mengakui akar dari diri kita sendiri, sambil berusaha meningkatkan kualitas diri. Ketiga, makanan ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Hal ini menggambarkan bahwa puasa bukanlah tentang mengubah selera makan,
tapi tentang mengubah hati dan perilaku kita. Keempat, cara bergerak ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Ini menggambarkan kita bahwa meskipun kita berubah, kita masih harus berpegang pada nilai-nilai dan prinsip yang baik. Kelima, tabiat dan sifat ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita berusaha untuk berubah, ada nilai-nilai yang harus kita pertahankan dalam diri kita. Sekarang, mari kita beralih ke puasa ulat. Ulat adalah simbol rakus. Namun, ketika ia berpuasa untuk menjadi kupu-kupu, ia menjalani proses yang sangat berarti. Ia mengasingkan diri, menjauhkan diri dari godaan, dan benar-benar berusaha untuk bertransformasi. Maka, yang bisa kita ambil dari puasa ulat ini adalah: pertama, wajah ulat sesudah puasa berubah menjadi indah mempesona. Ini mengajarkan kita bahwa puasa bisa membawa perubahan yang luar biasa dalam diri kita, bahkan secara fisik. Kedua, nama ulat sesudah puasa berubah menjadi kupu-kupu. Hal ini menunjukkan bahwa puasa membawa perubahan yang begitu besar, sehingga kita bisa menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Ketiga, makanan ulat sesudah puasa berubah menjadi mengisap madu. Ini menggambarkan bahwa puasa dapat membawa kita pada kebiasaan yang lebih sehat dan bermanfaat. Keempat, cara bergerak ketika masih jadi ulat menjalar. Setelah puasa, berubah menjadi terbang di awang-awang. Ini menggambarkan perubahan dari kehidupan yang terbatas menjadi kehidupan yang lebih luas dan bermakna. Kelima, tabiat dan sifat berubah total. Puasa membawa transformasi yang menyeluruh dalam diri kita. Dari kebiasaan yang merugikan menjadi perilaku yang membawa manfaat bagi diri kita dan orang lain. Dari perbandingan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa puasa bukanlah sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga sebuah perjalanan menuju perubahan yang lebih baik. Puasa adalah saat kita mengasah kesabaran, meninggalkan kebiasaan buruk, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan puasa ini kita semua bisa menjalankan puasa sebagaimana seekor ulat, sehingga ketika Ramadan berakhir, kita semua akan keluar sebagai makhluk yang lebih baik, lebih takwa, dan lebih mampu mengendalikan diri dari segala bentuk hawa nafsu yang dapat membawa kepada dosa. Amin. Terima kasih. Semoga pesan ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.